Banyak hadits yang menceritakan tentang Isra Miraj, yakni perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat 5 waktu. Mengutip buku Isra Miraj oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan pengertian Isra Miraj. Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sementara Miraj adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bumi menuju langit ketujuh, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Perintah inilah yang kini menjadi salah satu ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam. Peristiwa Isra Miraj tercatat dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang meriwayatkan hadits terkait Isra Miraj. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Sosa'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, dan Ubay bin Ka'ab. Selain itu, masih ada Buraidah ibnu Husayb al-Aslami, Hudzaifah ibnu Yaman, Syaddad bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurrah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan Umar. Salah satu hadits tentang Isra Miraj diceritakan Anas bin Malik, yang juga menceritakan kendaraan berupa hewan buruk. Yaitu suatu ketika didatangkan buruk, hewan putih yang panjang, ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol anak kuda, dia meletakkan telapak kakinya dengan jarak sejauh ujung pandangan. Nabi Muhammad menungganginya dan sampai tiba di Baitul Maqdis, lalu Nabi Muhammad mengikatnya di tempat yang biasa digunakan para nabi. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke masjid dan salat 2 rakaat lalu keluar. Setelah itu, Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa wadah berisi anggur dan susu. Lalu Nabi memilih wadah berisi susu, lalu Jibril berkata, "Kau telah memilih yang sesuai fitrah." Kemudian Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke surga pertama dan Jibril meminta malaikat penjaga untuk membukakan pintu. Lalu penjaga tersebut kepada Jibril, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku Jibril." Lalu Jibril ditanya lagi, "Siapa orang yang bersama denganmu?" Jibril menjawab, "Dia, Muhammad." Kemudian malaikat penjaga pintu itu bertanya, "Apakah dia, Muhammad, telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Pintu surga lalu terbuka dan bertemulah Nabi Muhammad dan Nabi Adam. Nabi Adam menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Kemudian Jibril dan Nabi Muhammad naik ke surga kedua dan Jibril kembali minta dibukakan pintu. Jibril juga ditanya, "Siapa kau?" Dia menjawab, "Jibril." Pertanyaan selanjutnya, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia menjawab, "Muhammad." Kemudian, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakanlah bagi Nabi dan Jibril pintu langit kedua.
Nabi bertemu dengan Nabi Isa putra Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka menyambutnya dan berdoa untuk kebaikannya. Kemudian Nabi Muhammad dibawa ke surga ketiga dan Jibril minta penjaga pintu untuk dibukakan pintu. Maka Jibril ditanya lagi, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan mereka pintu langit ketiga, dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf yang diberi separuh dari pesona dunia. Dia Nabi Yusuf menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke langit keempat dan Jibril meminta malaikat penjaga untuk dibukakan pintu. Lalu Jibril ditanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Dia Nabi Idris menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Maryam 57. Kemudian Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke langit kelima dan Jibril meminta penjaga, malaikat, untuk dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan lagi, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka Jibril dan Nabi dibukakan pintu langit kelima, dan bertemulah Nabi dengan Nabi Harun. Dia menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Kemudian Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke surga ke-6 dan Jibril meminta kepada penjaga untuk dibukakan pintu. Lalu Jibril ditanya oleh penjaga tersebut, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka Nabi dan Jibril dibukakan pintu langit yang ke-6, dan Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Dia menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke surga yang ketujuh kalinya dan Jibril meminta penjaga untuk dibukakan pintu. Lalu Jibril ditanya oleh penjaga tersebut, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka Nabi Muhammad dan Jibril dibukakan pintu langit ketujuh, dan bertemulah Nabi dengan Nabi Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha yang mana bentuk daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Saat ditutupi perintah Allah, Sidratul Muntaha mengalami perubahan yang tidak bisa digambarkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa yang dia wahyukan, yaitu Allah mewajibkan kepadaku 50 salat sehari semalam. Kemudian Nabi turun menemui Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, 50 sholat. Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Saya telah menguji dan mencoba Bani Israel dan ternyata mereka terlalu lemah untuk menanggung tugas berat." Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku kembali kepada Tuhanku seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku.'"
maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus-menerus Nabi Muhammad pulang balik antara Allah SWT dan Nabi Musa, hingga Allah berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 salat sehari semalam, setiap salat pahalanya 10, maka semuanya 50 salat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian Nabi Muhammad turun sampai bertemu dengan Nabi Musa seraya menceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Lalu Nabi Muhammad pun berkata, sungguh aku telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Hari Muslim. Dalam hadits lain, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Miraj dengan menunggangi burak. Burak disebutkan sebagai sosok makhluk yang memiliki kecepatan secepat kilat. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita